Sumatera Barat tersohor memiliki keindahan ragam alam, mulai dari perbukitan nan hijau, kota-kota yang apik, hingga pesisirnya yang menawan. Sumatera Barat juga dikenal akan warisan jati diri, filosofi hidup, kearifan lokal, adat budaya, seni tradisi dan masyarakatnya sebagai etnis perantau, yaitu suku Minangkabau. Tari piring atau tari piriang merupakan salah satu identitas budaya suku Minang. Sofyan Yusuf adalah salah satu maestro tari piring Indonesia. Di usianya yang menginjak 83 tahun, masih setia mengabadikan diri untuk kelestarian seni tari Minangkabau. Sofyan lahir di Bukit Tinggi dari keluarga seniman randai. Ia telah belajar menari sejak usia 6 tahun dari kakek dan ayahnya. Ia dilatih gerakan-gerakan tari piring yang juga mengandung gerakan silat. Kita tahu bahwa di Minangkabau ini silat adalah satu kesenian Minang yang digunakan untuk membela diri kan. Jadi gerakan-gerakan yang dipakai di dalam tari piring ini diambil dari gerakan-gerakan silat itu. Jadi misalnya pada gerakan-gerakan pertama itu ada gerakan silat, ada gerakan menyepak, ada gerakan yang semuanya itu diambil dari gerakan-gerakan silat. Jadi pada tarian itu gerakannya diambil dari bunga silat. Di tahun 1953, bersama suaminya almarhum Yusaf Rahman, ia mendirikan Sanggar Tari Sofyan yang masih terus berjalan hingga kini. Di sanggar inilah tari piring menjadi satu dari banyak tarian Minang yang terus diturunkan ke generasi muda. Tari piring dipercaya telah ada sejak abad ke-12 Masehi dan berkembang di masa Kerajaan Sriwijaya. Terlahir dari kebudayaan asli masyarakat Minangkabau, tarian ini dulunya adalah tarian persembahan bagi para dewa yang telah mengaruniakan hasil panen yang berlimpah. Namun, masuknya Islam ke tanah Sumatera pada abad 14 secara tidak langsung ikut mempengaruhi perkembangan tari piring. Sejak agama Islam mulai dianut mayoritas masyarakat Minang, peruntukan tari piring pun berubah. Tak lagi menjadi tarian persembahan, tari piring menjadi tarian hiburan rakyat. Tari piring ini menggambarkan sifat kegotong royongan masyarakat Minangkabau dalam mengerjakan sawah terutama sekali. Jadi dari mulai mencangkul sampai nanti padi pulang ke lumbung. Gerakan ini biasanya dilakukan oleh wanita dan pria. Jadi gerakan pria dan gerakan wanita itu tidak sama, tapi berhubungan. Tari piring adalah tarian yang harus ditampilkan berpasangan. Tari piring ini jumlah penari yang wanita dan pria harus genap. Boleh 2 pasang, boleh 4 pasang, boleh 6 pasang, dan boleh 8 pasang. Tambah 1 penari kaca atau 2. Jadi harus genap, jadi tidak bisa ganjil. Dalam perjalanan sejarahnya, tari piring kontemporer mengalami banyak pembaruan. Mulai dari musik yang mengiringinya, juga koreografi geraknya. Sofyani Yusuf adalah salah satu maestro yang menyumbangkan salah satu jenis tari piring Indonesia, yaitu tari piring yang di akhir tarian salah seorang penari akan menari di atas pecahan kaca. Pada tahun 62 dan pada waktu itu tari piring ini mendapat perubahan karena pertama sekali waktu diciptakan itu diiringi dengan gendang dan vokal dengan nyanyian.
Tetapi pada tahun 68 itu sudah dipergunakan musik tradisi talempong dan bekerjasama dengan suami. Tarian ini memiliki beberapa ragam gerak. Pertama sekali itu namanya gerakan pasambahan. Ini diambil dari silat dan bunga silat. Kemudian yang kedua bagiannya itu adalah inti dari gerak-gerak yang diambil di tari piring itu. Misalnya mencangkul, menyemai, mengirai, mencabut benih, bertanam dan sebagainya. Dan pada akhir acara tari piring ini itu ada satu acara, yaitu menginjak pecahan kaca. Pecahan kaca ini saya peroleh dari kakek saya yang waktu itu zaman Belanda dibuang ke Digul dan kemudian kembali ke kampung, dan dia juga adalah guru silat, dan dia yang menciptakan tari piring di atas pecahan kaca itu. Tak sembarangan penari bisa menarikan tari piring di atas pecahan kaca. Pecahan kaca ini terdiri dari botol bir yang dipecahkan. Jadi satu kali menari itu dipecahkan 300 botol bir yang dipecahkan, dan biasanya tari ini selalu ada pawangnya. Jadi kalau tidak ada pawangnya itu sulit juga dilakukan karena berbahaya. Untuk menari piring itu yang di atas pecahan kaca itu kita harus bersih dan tidak boleh sombong dan harus beruduk lebih dahulu. Selama pementasan, tari piring diiringi oleh musik tradisional Minangkabau, seperti talempong dan bansi. Ada dua busana yang digunakan dalam tarian ini, yaitu busana penari pria dan penari wanita. Kalau misalnya untuk orang muda atau untuk pria, itu dia ada memakai namanya sarawa galembong, kemudian baju gadang batabua, kemudian sesamping ikat pinggang berjurai yang dipakai di pinggang, dan destar di kepala. Kalau wanitanya memakai songket, biasanya itu songket berapa, kemudian baju kurung asiba atau bertabur, kemudian selempang, kemudian tanduk itu juga dari balapak. Jadi kalau tari piring itu memakai selendang tanduk, bukan sunting. Sanggar tari Sofiani kini diteruskan oleh anak-anaknya. Salah satunya adalah putri bungsu Sofiani, Sofi Yuanita. Sofi sudah melatih tari di sanggar ini sejak tahun 1996. Sebuah kebanggaan baginya untuk meneruskan tradisi ini bersama anak-anak muda Sumatera Barat. Saya berharap anak-anak generasi di masa ini tidak melupakan seni budaya tradisi dan berusaha untuk mempelajari dan mengembangkan sehingga tetap dikenal dunia. Jadi bisa tahu siapa kita, siapa Indonesia, dan bangga punya kebudayaan asli Indonesia. Seiring perkembangan zaman, tari piring tidak hanya dipentaskan untuk upacara adat saja, namun juga di acara pernikahan, penyambutan tamu, dan acara-acara kenegaraan.